Shalom sahabat terkasih, berjumpa kembali dalam podcast Bertemu Tuhan, persembahan dari Yesus Ministry. Podcast ini menceritakan tentang bagaimana orang bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Nah, hari ini, kekasih Tuhan, sahabat terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Yohanes Gunawan. Beliau gembala dari GBI Keluarga Allah Blessing. Dulu, beliau ini pernah sampai jual anjing untuk hidup, tetapi Tuhan ubahkan hidupnya, mengenal Tuhan, dan dipakai Tuhan sampai hari ini. Bagaimana kisahnya? Simak ya. Shalom Pak Yohanes. Shalom. Ya, lama nggak ketemu Pak Yohanes. Iya, nggak diundang malah. Gitu Pak. Iya. Nggak diundang. Iya, terima kasih. Saya ini kenal Pak Yohanes sudah lama sekali dan memang lama nggak ketemu, sahabat terkasih. Iya. Pak Yohanes gimana? Dulu Bapak itu, saya paling ingat kalau ketemu Bapak itu, saya tuh pernah jualan anjing, soal Bapak ulang-ulang gitu. Jadi saya hafal Pak. Karena gara-gara jual anjing itu sampai se-Indonesia tahu kabeh. Dan jadi berkat. Ya, gitu loh. Nah, sekarang ini akan memberkati sahabat terkasih dengan kesaksian beliau. Memang seperti apa sih dulu kecilnya Bapak itu gimana sih? Ya, kembali lagi memang kemurahan Tuhan. Jadi dari usia dalam perut mama saya 1,5 bulan, mama papa cerai. Di perut 1,5 bulan? Iya, jadi masih dalam perut 1,5 bulan, mama papa cerai. Sampai usia balita, saya dibawa mama saya ke Surabaya. Itu pun hidup sangat susah, miskin sekali. Dulu di mana memang? Ngaglik DKA Gang Kuburan Surabaya. Oh. Nah, kalau tahu THR belakangnya itu kuburan. Ya. Nah, dari situ saya dibesarkan dengan sendirinya karena orang miskin ya. Ya, dan saya katakan kuburan. Dari teman saya itu ya selain orang mati, juga maaf ya, orang tidak punya rumah, orang gila di kuburan kan. Sehingga saya dibesarkan dengan cara kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, dalam perjalanan usia 12 tahun, saya masih ingat SD kelas 6, begitu saya lulus, saya dibawa sama atau paman dari papa. Ya, dia dari Semarang, ke Gunung Kawi, ya kalau belum Tuhan kan. Lalu pulang, saya dibawa ke Semarang mau disekolahkan. Nah, disekolahkan itu karena saya harus bantu mata pencahariannya jadi tidak ada istilahnya gitu, uang saku tidak ada. Cuma dikasih celana, ya baca begitulah. Lah kan sudah kelas 1, kelas 2 SMP, saya laki, apalagi saya kan ganteng dulu ya. Ya, banyak orang. Nah, banyak yang ya remaja kan pasti seneng saat cewek-cewek. Iya, uang itu terpaksa harus saya buat jajan. Masa kita bayar sama anak perempuan terus. Akhirnya ketahuan sama istilahnya tante, saya diusir saya balik ke Surabaya. Mama saya sudah nikah lagi ya, tapi jalan ceritanya memang panjang ya. Nah, dan nikah lagi itu mama nikah yang ketiga kalinya dari papa. Ada mama, ada anak laki 1 dari papa tiri, sampai sekarang baik, sekarang bersama-sama dengan saya juga melayani. Lalu papa ditinggal lagi ke waktu itu zaman 60 tahun 65. Ya, enggak tahu sampai sekarang, saya enggak tahu hidupnya matinya atau tinggal di mana, saya enggak tahu. Sampai sekarang enggak tahu. Iya, enggak tahu. Ceritanya panjang memang, ya. Tapi singkat cerita, saya sama mama bilang, wis kamu kerja wae. Ya, saya mulai kerja. Jadi lulus SMP suruh langsung kerja? Iya. Jadi kerja saya ini terus jujur aja dari kecil memang sudah very koloso. Karena mama enggak punya. Iya toh. Jadi saya ini dari SD sudah jualan sendiri, bantu mama. Jualan peyek, keripik tempe, onde-onde, jualan koran, berita minggu, dibawa buku-buku, dibawa bendera revolusi, jualan kartu THR, tuh kan catut.
Nah, bertumbuhnya kayak gitu. Jadi memang sudah nggak ada aturan nih gitu loh. Ya, akhirnya saya kerja di Pasar Turi pernah, selalu kerja di Atom Baru pernah, sekarang itu Atom Baru itu ITC itu sekarang. Oh ya. Ya, pernah kerja di toko ban Cindilan, ya pernah gitu ya. Jadi kerja kasar pokoknya. Nah, satu kali saya jualan di kaki lima. Jadi kalau malam dari Pasar Turi saya pulang lalu jualan di kaki lima Pasar Pandigiling. Oh ya. Pasar malam. Ya. Jualan di sana pasar malam. Saya ketemu sama istri. Nah, cinta lokasi ya itu panjang lagi ceritanya nanti, nggak habis-habis nanti. Karena bagaimana kalau manusia kalau biasanya dari cinta itu kan dari mata turun ke hati. Ini enggak, dari sandal jepit naik ke hati. Gara-gara pinjam sandal jepit. Serem pokoknya. Serem. Nah, ya. Akhirnya menikah? Belum dong, belum nikah. Belum nikah, pacaran. Nah, setelah itu saya menikah tahun 75. Tahun 75 menikah, aduh kontrak rumah itu 3 kali 10. Bayangin no ya, tapi itu, kecil ya? Tapi tidak ada sekat-sekatnya. Kamar mandi sama apa namanya, pokoknya kamar mandi untuk buang air itu di luar semua sama orang-orang. Jadi ada berapa 5 rumah nggak salah. Nah itu tapi jangan lupa dari kecil saya sudah sekolah minggu. Siapa yang kenalkan? Nah, kembali lagi ya, memang Tuhan tuh luar biasa, kita dipilih dari dalam kandungan. Saya itu lagi main kuda-kudaan sama teman-teman. Lah, ada sekolah minggu gereja kan, di Ngaglik itu. Kok seneng nyanyi-nyanyi gitu loh. Saya ngomong sama mama saya, "Ma, aku mau sekolah minggu boleh," gitu. "Oh ya gak apa-apa, aku kenal ambil sing punya rumah, namanya Mak Ong." Nah, saya sekolah minggu di sana. Ingat loh ya, saya baru sekolah minggu, daya aktif juga. Soalnya kan dulu kan tidak seperti sekarang. Dulu sih kita dijemputi satu-satu. Ibadahnya jam 4, jam 2. Mak Waras namanya, Mak Waras sama Mak Seger. Itu jemput jalan itu. Ya itu setelah menikah, nah ini sudah hilang. Saya sudah mau melupakan Tuhan karena cari uang dewek kan. Saya harus menafkahi istri, very koloso karena kan. Koloso itu apa, Pak? Very koloso hidup nyerempet bahaya. Oh, oke. Iya, aku ngomong wong Londo jadi. Maaf, ngomong Jawa. Orang Belanda very koloso. Makanya sebelum tadi very koloso itu apa? Nah, hidup nyerempet bahaya. Jadi kejabating tulang. Nah. Saya akhirnya sama istri nikah 75, lalu kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Istri saya sama anak Tuhannya, tapi dari Katolik, ya saya dari GPPS. Setelah nikah selama 7 tahun, itu saya punya anak 4. Sekarang 5. Perempuan kan. Nah, hidup seperti dalam neraka. Kenapa? Mengandalkan kepintaran. Yang penting aku kerja, pasti makan. Ternyata nol. Sampai Pasar Turi terbakar, itu saya bisa beli tempat dewek loh itu. Toko. Saya masih ingat itu 900.000 loh uang dulu kan. Iya. Ya sampai terbakar. Akhirnya saya tidak ikut asuransi kan. Akhirnya saya jual di pasar, kembali ke kontrak toko di Pasar Kapasan. Pasar Kapasan, saya kena makan orang lagi. Gitu loh. Jadi ini terbakar Pasar Turi, hutang saya belum lunas. Ya, kena makan sama banyak orang lah ya, begitulah. Memang tidak tahu, saya tahu itulah, kalau tidak gitu ya. Saya tidak kenal secara pribadi siapakah Tuhan itu. Nah, saya ingat
waktu itu saya bisa habis kontrak di situ, saya bisa beli rumah di Kupang Panjaan Gang 2 nomor 31. Kedondong, sorry. Yang pertama Kupang Panjaan, kontrak itu. Yang saya beli rumah ini Kedondong. Kedondong Kidul Gang 1 nomor 62C. Sampai apa? Apa wis pokoknya. Itu perjuangan. Waduh, ya Tuhan itu luar biasa. Dari situ kena makan 4, kena makan sama orang, hutang banyak, Bayu. Bayangin. Orang tua tidak kaya, malah mama saya itu hutangnya banyak. Rumah dijual, masih kurang. Mama saya seneng togel. Oh. Tahu ya togel? Tahu. Judi. Buntut. Judi buntut ya? Nah, itu ya? Nah, waktu itu Mbah Wahyu, saya anak 4, ya. Saya punya hutang itu kurang lebih Wahyu ya. Buka cek kosong itu 105 juta lebih. Tahun 82. Besar sekali itu. Emas masih kurang lebih 2000, dolar masih 900. Bayang wis. Dolar sekarang berapa? Besar berarti itu ya hutangnya. Emas sekarang berapa? Waktu itu Wahyu yang manggil saya pengacara, profesor biro, hakim, tukang pukul dari Jakarta. Saya masih ingat bagaimana saya dipanggil dari jam 8 pagi sampai jam 2. Dimasukkan ke sikatan. Apa itu? Dulu sikatan ya, P2U dulu. Dari situ, waduh, udah dikasih makan, enggak apa. Ya, saya waktu itu secara saja. Saya enggak bisa apa-apa. Tapi ya, enggak bim. Saya masih lari, cari orang pinter. Dari Surabaya sampai Toto Banyuwangi, cari orang pinter. Sampai Toto Cilegon. Habis gimana? Saya harus bayar utang. Iya, istri saya juga gitu, juga cari karena gegeran terus kan, bertengkar terus kan. Anak 4 kecil-kecil. Waktu itu anak saya yang nomor 1 masih usia 6 tahun, barangkali. Kecil. Ya, cari orang pintar tuh ngapain? Lah untuk supaya bisa kembali ini loh, uang saya ini bisa balik enggak. Gitu kan saya ini mempercayai orang ini dulu sales, mau dimasukkan orang ke dalam penjara. Lalu saya bayar lah, tak cicil utangnya orang ini tak cicil. Kamu ikut aku tak cicil no. Nah nyatanya ya itu jangan terlalu percaya sama orang. Akhirnya saya sendiri dimakan. Waduh panjang ceritanya kan ini saya dikasih bon itu dia cuma ngasih tanda terima sama saya punya langganan di Bali mana-mana dikasih tanda terima. Padahal notar di tangan saya yang asli. Nah, kan susah. Mobil saya ditaruh Malang. Ya. Jadi saya bayar utang itu sampai 3,5 tahun. Nah, ceritanya kok bisa total. Pokoknya kalau orang pinter itu, ya kalau orang pinter itu sudah ada orang pinter saya datang. Tapi goblok kabeh terus. Saya goblok itu apa saya enggak tahu ya. Nah, saya pergi ke Kelaka. Ada orang pinter, memang pinter. Nah, dia tanya sama saya, ya toh. Ya saya bilang saya agama ini, tapi saya belum bertemu sama Tuhan. Cuman KTP, ya. Kristen KTP. Ya, Kristen KTP. Oh ya, kamu ndak fanatik, ndak apa-apa ya. Ya saya pikir ya kalau memang saya tidak pernah ke gereja. Dia masuk kamar, katanya berdoa, lalu keluar lagi. Dia itu ambil kertas sama bolpen, nulis. Nulis itu kalau kita kan dari kiri ke kanan ya. Dia itu dari kanan ke kiri. Ya dari kanan ke kiri. Saya baca. Loh. Ishak Levi Santoso. Loh. Ini pendeta saya. Itu. Ini bukan guru ini, saya bilang gitu. Ini pendeta saya. Ya ini gurumu.
kamu ke sana dulu. Loh, saya disuruh ke sana dulu. Lah saya ngetes bener tanda ini. Saya itu ya maklum lah, kita ini dulu gerejanya Kristennya itu KTP. Saya pikir Om Ishak itu Ishak Leo gitu loh. Iya. Leo itu bintang kan, tapi bukan itu Lewi. Lewi, betul. Akhirnya oke, saya bilang alamatnya dia mana? Dia bisa nulis lagi alamatnya persis Jalan Raya Arjuna 90, jelas. Saya yang jemaahnya nggak tahu sama sekali. Coba, karena itu ada Bromo, sana ada Arjuna. Saya kembali pulang, saya besoknya, saya mau tahu. Saya naik sepeda motor sama istri saya. Saya lihat, ya betul, Jalan Raya Arjuna 90. Wah, kalau gitu podo ae. Yesus sama orang pinter podo ae. Bapak anggap waktu itu sama? Iya dong. Kalau sekarang kan ya ada dari belajar dari firman Tuhan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dalam suratan Yakobus itu kan salah ya. Dari situ saya ngomong, saya disuruh Pak Om Ishak, saya pergi Om Ishak sama istri saya karena Om Ishak itu kelahiran di Tiongkok sana kan. Karena gak pelat, saya nggak tahu apa yang dia omong. Cuma saya minta, Om, saya minta ayat pegangan. Karena saya sering dikasih jimat iya sama susu sama orang pinter. Saya minta ayat pegangan. Ya, saya dikasih sama Om Ishak. Kamu masih percaya Mbak sama Tuhan Yesus? Percaya. Kalau kamu percaya, bakar semua jimat-jimat itu. Oh ya Om, kasih. Baca Mazmur 37 ayat 5, ayat 6, ayat 7 bagian A. Tuh. Lalu saya baca. Apa Pak bacanya? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Maka ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nanti kata dia. Ya, tujuannya gitu. Tapi pada waktu itu saya nggak tahu firman Tuhan. Maksudnya gitu? Iya, pikiran saya. Ya, family mama saya aja nolak saya, manusia nolak saya. Apalagi Tuhan yang maha suci, maha sempurna, maha kudus. Masa Tuhan mau terima saya yang bobrok? Karena saya ini jujur, Pak, nakal. Mau limo dilakoni kabeh lah, yuk. Mau limo itu kalau penjelasannya adalah semua tindakan yang madat, maling, madon, mabuk. Wis kok gitulah pokoknya. Iya. Pokoknya negatif lah. Iya. Dan rokok berat. Saya baca tuh tak mungkin lah Tuhan ngomong. Tapi saya baca terus ya, yuk. Bapak hafalkan itu ya? Iya, tak baca terus. Pak, malam agak. Itu kayak mungkin Bapak pikir itu kayak mantra gitu kali ya? Bayangannya waktu itu? Ya. Oke lah, dikatakan begitu boleh karena saya belum tahu. Ya. Dan lagi pada waktu itu, pikiran saya anak 4. Utangnya banyak. Harus nanggung bayar utang. Tiap hari yang manggil pengacara, Profesor Yohak. Aduh, kalau saya cerita panjang, Wahyu. Bagaimana saya dicaci maki, bagaimana saya dibully, bagaimana saya diancam. Dan pikirannya perlu toh. Nah, terpaksa toh malah tak baca gitu loh. Gak tahu lagi saya. Nah, tapi satu kali waktu saya baca. Ya saya lupa, ke malam atau siang atau pagi saya tidak tahu. Tak baca. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Biasanya itu ada bantahan, ya. Hidupmu bobrok gitu kok, siapa mau? Kamu sekarang bertobat, nanti kumat lagi. Bobrok hidupmu itu, tidak ada orang percaya sudah. Bos-bos tidak ada yang percaya, memang betul. Tapi tak baca terus. Entah bagaimana, tidak audible, tapi ada sesuatu suara mengatakan, baca yang betul, seksama. Tak baca, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ulangi, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu jujur. Kalau sekarang saya tahu, itu
Roh Kudus. Ya orang sekarang bahasa rohaninya rema. Itu langsung seperti hidup. Serahkan hidupmu. Tuhan lah minta kamu suci. Tuhan lah minta kamu sempurna. Tuhan lah mau minta kamu itu amal yang banyak. Enggak. Kamu sekarang. Waduh, ayo saya nangis. Nangis. Saya bertobat, tobat Tuhan. Tapi ingat, enggak belum salah. Tetap lagi hutang. Masih ada gitu ya. Tetap cari uang soro. Ya, nganter anak. Kadang-kadang disalahpahami, DLL dan lain sebagainya. Tapi satu yang saya heran. Kalau dulunya saya berontak, tak lawan dengan akal pikiran sendiri, cara sendiri. Tapi setelah ya tuh dijamah Tuhan lah ya. Jadi rema gitu ya. Dari rema itu. Ada kekuatan gitu loh. Jadi saya berani menghadapi. Iya. Sampai dipanggil di Cikatan itu, sampai sekian, macam-macam lah. Tapi ya kembali lagi dari situ saya mulai terus. Tuhan tak salah sampai Tuhan. Memang tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak ada orang Kristen ngasih saya uang. Tidak ada pendeta ngasih saya uang. Tidak ada sama sekali. Memang saya tidak minta juga. Tidak minta. Cuma satu hal. Tuhan itu luar biasa. Saya masih ingat satu yang tidak dapat saya lupakan. Apa itu, Pak? Iya. Pulang dari toko, karena toko saya baju perempuan. Ya kan? Kalau sudah lama kan tidak laku modelnya. Ya. Nah, tidak ada uang, saya pulang ke rumah, saya tanya sama istri saya, yang ada uang lah buat besok makan. Istri saya bilang tidak ada. Aduh, apalagi dijual sudah habis semua habis sudah. Iya. Jadi saya pergi mertua saya, rumah saya di Dondong Kidul, rumah saya di Putaran Manjunan. Iya. Mertua saya itu juga miskin, anaknya 9, janda, pekerjaannya nyewakan komik, gitu loh. Terus? Jadi saya ke mertua saya, maksud saya pinjem nih, saya jalan kaki kan, pinjem uang 5.000, besok nah aku ada uang tak balik, nanti nemenin rek, biasanya aku kayak duit. Itu pasti dengan hati yang hancur. Aduh, nelongso. Yang mertua saya bilang gini, Gun, kok nggak bahasa Jawa, kok ngerasa uang 5.000, ini mami belum laris, nah belum dapat pertama gitu, ya nggak punya toh. Akhirnya saya pulang jalan kaki, aduh apalagi yang mau dijual. Saya masuk halaman rumah, ya halaman bukan gede loh, orang rumah kampung. Saya lihat anjing saya tidur. Nah itu sampai sekarang saya tahu, jujur. Itu pikiran dari saya, atau dari setan, atau dari Tuhan, saya tahu. Gun, daripada kamu besok tidak makan sama anak-anakmu, anjingmu jualan. Anjing tidak ikut dosa, saya yang berdosa. Anjing jaga rumah. Terpaksa saya bangunkan. Nero namanya. Nero. Kamu tak jual. Ya. Lalu dibawa sama istilahnya gitu, tukang potong kain. Dibawa ke toko 6, dulu toko 6 Wahyu. Iya, enggak tahu sekarang di polisi memang ada salah, kan enggak ada kan. Toko 6 bukannya di Siola ya? Ya, enggak sekarang. Oh iya. Dulu di Gelael, tapi sekarang enggak tahu Gelael betul. Ya memang di situ toko 6, di toko 6 toko Siola itu. Saya toko 6 bukan Siola, toko 6-nya. Tunjungan. Kamu bawa maksum namanya, ya lengkap ya aku. Tak akan lupa itu. Kamu bawa anjing ini ke depannya toko 6, kamu jual. Minta berapa aku enggak tahu.
Nah, pokoknya aku jual berapa aku minta 10.000. Anjing itu dibawa sama Maksum sama lihat saya gitu mungkin tahu. Koncing dosa aku sing mbok dol. Kamu yang berdosa, aku yang dijual. Tatapan anjingnya itu terbayang sampai hari ini, Pak. Aduh, iyalah. Tapi jangan takut, aku juga sekarang balas budi beli anjing. Oh, saya jual aku 10.000 besok. Aku berapa saya tahu besok saya makan sama anak saya sarapan, saya tutup mata. Terima kasih Tuhan, gitu. Tuhan Yesus tidak kelihatan, anjing saya kelihatan. Omongi kamu. Ya. Sampai segitunya ya Pak ya perjuangan. Tapi kalau tidak gitu, ya jujur aja, saya tidak mungkin kenal Yesus secara pribadi. Apa yang dinamakan jiwa jirih? Apa yang dinamakan tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya tidak akan kenal secara pribadi kalau saya tidak alami jual anjing. Sampai bukan jual anjing itu loh, Wahyu. Dalam sejak saat itu saya mulai berjalan. Berjalan dengan apa? Ya dengan iman. Memang dengan iman kan. Dan juga ya istilahnya gini. Saya pikir yang positif, yang benar. Tapi kalau sudah nontok ya saya serahkan sama Tuhan itu. Nggak ngerti. Serius. Dan selalu Tuhan buka jalan. Dan jujur, sampai saya bangun gereja cukup besar bagi saya pribadi, Yohanes Gunawan, nggak mungkin. Tidak mungkin. Sampai anak 5 nikah semua, ya mereka melayani, mereka sekarang ya sudah nikah semua. Cucu 8, saya punya cicit 1. Awet muda. Iya. Ya, biasa ya. Kembali lagi lah. Penyertaan Tuhan. Kembali lagi, yaitu iman praktek gitu ya. Kita kalau hanya berteori-teori ya semua orang ya pasti bisa. Tapi ya itu tadi berjalannya itu saya sampai nyicil utang lunas ya memang banyak kalau saya ceritakan nanti. Panjang. 3 hari 3 malam. Waduh, 150 episode. Wah, sampai detik ini Tuhan itu berkarya luar biasa. Iya, bukan teori itu. Jadi waktu setelah itu saya bisa cicil utang, herannya ajaib. Saya ini tidak pernah, saya katakan saya tidak sekolah teologi juga enggak, SMP kelas 2, tapi saya itu bisa bikin model sendiri. Ya, dikasih hikmat Tuhan, macam-macam. Ayo, kan siapa orang mau percaya nama sudah rusak. Toko saya itu namanya Kurnia Jaya, diganti teman-teman toko Tisani. Saya pikir itu bahasa Mandarin. Saya tanya sama teman saya, Jang, artinya apa sih Tisani itu, Jang? Tisani itu bukan bahasa Cina, goblok. Tisani singkatan tipu sana, tipu sini. Sampai segitunya ya. Aduh, tapi ya luar biasa. Luar biasa gini. Kan jujur ya, saya enggak, ya memang dari Tuhan. Saya enggak putus asa, saya tetap bayar utang meskipun ditagih, ya toh. Ini satu lagi, harus berani bertindak. Tidak ada orang berani memberi saya utang lagi. Saya jalan di Selompretan itu, saya masuk toko, keluar toko, saya mau minta pinjaman. Bukan minta uang ya, saya mau kerja lagi. Ya singkat, saya punya ada bos, beberapa bos saya punya pinjaman. Satu yang saya masih ingat 27 juta, uang itu ya. Zaman itu ya, besar ya, Pak? Itu cek kosong terus, balik. Yang satu lagi 6 juta sekian. Ya. Itu juga enggak mungkin dikasih. Sudah saya datang ke sana dikasih, ayo. Wah, ceritanya panjang. Mau direkam lah, ya, pokoknya dihina lah. Ya. 31 Wahyu. Dan pada waktu itu saya mikir enggak mungkin saya dikasih. Enggak mungkin. Wah, istilahnya orang bahasa sekarang supaya gampang gitu. Saya ngomong Tuhan, enggak mungkin dikasih lah orang ini Tuhan. Medit coro Tuhan. Kalau cek kosong, ya mundur 2 hari kena bunga, bayang.
Bunganya belum dibayar, kena bunga lagi. Jadi mana mutu cicit. Coba. Jadi utang 10.500.000 sampai 20 sekian juta. Kan nggak mungkin. Tapi apa yang harus saya lakukan? Mau saya tidak punya kepintaran apa-apa lah. Nah, saya berani datang. Ya sekalipun saya dicaci maki dulu nggak apa-apa. Saya minta tolong aku. Muka nggak tahu di mana, tolong aku. Banyak orang. Aku tak ngambil lagi barang 1 seri aja. 1 seri itu 5 piece. Dulu 30 1 piece. Nah, nanti tak masuk untuk A, B, C, D pasar kapasan. Ya. Saya suruh tunggu. Tidak dilayani. Ya orang kalau tidak punya uang, tanake. Dipandang sebelah mata. Akhirnya selesai. Maksudnya apa? Ya aku tak ulangi lagi. Maka itu kerja yang betul. Kedul diomongin kamu enggak. Diam aja kan. Kamu mau minta berapa? 1 seri aja. Tak kerja, nanti tak masuk toko A, B, C, D. Dia tahu kan, dia bos kain. Tuh. Bener? Betul. Tak telepon ya? Ya silahkan. Saya tidak apa-apa kan, tidak punya uang sama sekali. Ditelepon toko A, B, C, D di pasar kapasan. Nanti kalau yang namanya Shogun, nama saya kecil Shogun, setor barang, ceknya kasih ke saya. Dari saya tidak dikasih tempat pegang uang. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya kerja dulu lah. Ya toh. Nah, saya minta 1 seri, dikasih berapa ayo? 2 seri. Saya nangis. Aku udah cerita penuh nangis aku. Waduh. Itu pasti pertolongan Tuhan. Waduh. Orangnya pedit. Saya minta 2 seri, dikasih 2 seri. 1 seri kasih 2 seri. Ambil 2 seri. Waduh, saya enggak mau denger ngomong tadi begitu dibikin nota, enggak pakai kuli-kulian, saya panggil sendiri, saya bawa guluk sendiri, saya bawa ke sepeda motor, saya starter. Karena kesenengan starter tak gak iso banjir bensinnya mogok. Aduh. Nah itu loh. Ya. Itu tidak akan lupa saya. Jadi kalau sekarang itu saya, aduh nek kadung males-males namanya manusia males sih. Aduh males aku wis. Kesel kabeh wae. Lek ngono wis gak sabar. Pak Yohanes, dari kisah hidupnya Bapak yang suara gitu ya sampai dihina kanan kiri, tapi Tuhan tolong, bahkan sampai hari ini Tuhan percayakan mengembalakan membangun gereja. Apa sih yang Bapak mau sampaikan kepada sahabat terkasih yang menyaksikan tayangan ini? Penyerahan hidup total. Jangan berpikir kita ini masih punya kemampuan. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak menerima saya. Itu aja. Firman Tuhan mengatakan jelas, serahkan hidupmu kepadaku. Kalau kita berani mempercayakan hidup kita total kepada Tuhan, saya tidak mengatakan total nanti jalannya mulus, ada uang jatuh dari langit. No. Enggak. Beranilah kamu untuk bayar harga, tapi bayar harga ini bukan bayar harga yang apa ya namanya sampai istilahnya melampaui kekuatan kita. Ndaklah. Jadi ya dulu tadi kan saya sudah ngomong umur 30 saya bertobat. Sampai sekarang saya usia 72 setengah ya. Berarti saya 43 tahun. 43 tahun saya ikut Tuhan. Bukan saya enggak pernah salah ya sama Tuhan. Saya pernah salah, saya ditipu orang juga pernah. Sudah bertobat loh, masih ditipu orang, dibujui ambil. Iki. Mangan nangis aja jimpet. Sampai 43 tahun, bukan saya orang suci. Bukan. No. Saya masih bisa. Ya saya enggak tahu. Ya, ada kesalahan. Tapi saya tidak berenang dalam kesalahan.
saya kembali jalurnya Tuhan, pimpin saya, bimbing saya. Ya memang saya bukan yang gede, enggak. Saya tahu persis, saya bisa bangun gereja sampai sekarang ini, ya. Nek dia mau cilik ya cilik lah. 28 kali 38, 1000 meter persegi, 1100. Aduh, enggak tahu dari mana, aku udah ngerti. Tapi orang bilang, oh, enggak lah, saya kerja dulu, saya enggak apa namanya, enggak ada pikiran apa. Pokoknya yang penting saya mau, dan kalau sudah menyerahkan hidup sama Tuhan, tekun. Sampai akhir. Ketekunan itulah yang membuat orang-orang hamba-hamba Tuhan berhasil menghadapi persoalannya. Mungkin enggak tahu ya. Kalau zaman dulu rasul-rasul sampai mati, ya, mati syahid, ya kalau Tuhan tidak izinkan ya enggak toh. Kita pun yang demikian juga, ya kita jalan aja sudah. Ya, sampai sekarang saya. Itulah yang mau saya sampaikan. Bertobat total, saya tidak janjikan bim salabim, tapi pencobaan kamu ini pencobaan biasa. Itu nanti dibuat berkat, saluran berkat oleh Tuhan. Ya itu, ayo begitu. Wah. Sahabat terkasih, mungkin Anda kurang lebih sama, atau bahkan mungkin Anda merasa bahwa saya ini hidup saya nggak layak. Ya. Hari ini Pak Yohanes Gunawan adalah saksi hidup. Oh, Bagaimana Tuhan itu menerima Anda apa adanya. Yes. Serahkan hidup Anda hari Ya, ini. ya. Dan biarkan Dia pakai Anda menjadi berkat, menjadi alat bagi kemuliaan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.